Bayangkan sebuah duel di langit Asia Tenggara. Di satu sisi, gagah membentang sayapnya Su-30 milik TNI AU, pesawat tempur twin engine berukuran besar dengan kemampuan tempur jarak jauh yang menakutkan. Di sisi lain, F-5 Tiger II milik Tentara Udara Diraja Malaysia, jet tempur legendaris yang meski sudah berumur, masih diandalkan berkat kelincahannya. Pertanyaannya, jika keduanya benar-benar berhadapan di medan pertempuran, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Inilah pertarungan antara kekuatan generasi modern melawan veteran tangguh yang sudah terbukti di berbagai operasi udara. Untuk menjawabnya, kita akan membedah spesifikasi, kemampuan tempur, dan teknologi yang dimiliki masing-masing pesawat secara mendalam, dan hasilnya bisa saja mengejutkan Anda. Su-30 adalah kebanggaan TNI AU yang masuk kategori pesawat tempur multiperan generasi 4E. Dengan mesin AL-31F yang mampu menghasilkan dorongan hingga 27.500 pon per mesin, Su-30 mampu melesat hingga kecepatan Mach 2 atau sekitar 2.120 km per jam. Radius tempurnya mencapai 1.500 km tanpa pengisian bahan bakar di udara, membuatnya mampu melaksanakan misi jarak jauh dengan beban senjata yang besar. Di sisi lain, F-5 Tiger II Malaysia yang pertama kali digunakan pada era 1970-an, memiliki mesin General Electric J85G21A dengan dorongan 5.000 pon per mesin. Kecepatan maksimumnya Mach 1,6 atau sekitar 1.700 km per jam, dengan radius tempur lebih pendek, sekitar 1.000 km. Dari segi tenaga dan daya jelajah, jelas Su-30 unggul jauh. Namun, kelincahan dan manuver di udara bukan hanya soal tenaga. F-5 Tiger II terkenal sangat lincah, ringan, dan mudah dikendalikan, sehingga meski teknologinya jauh tertinggal, ia tetap menjadi lawan yang merepotkan dalam pertempuran jarak dekat atau dogfight. Su-30, dengan ukuran besar dan bobot kosong sekitar 17 ton, memang lebih berat, tapi memiliki keunggulan thrust vectoring yang membuatnya mampu melakukan manuver ekstrim seperti Cobra Maneuver, yang sulit dihadapi bahkan oleh jet tempur modern sekalipun. Keunggulan ini menjadikan Su-30 bukan hanya unggul di BVR, Beyond Visual Range, tapi juga bisa mendominasi pertempuran jarak dekat jika pilotnya terlatih. Persenjataan juga menjadi faktor pembeda yang sangat signifikan. Su-30 dapat membawa kombinasi rudal udara ke udara jarak jauh seperti R-77 dengan jangkauan hingga 110 km, rudal jarak menengah R-27, dan rudal jarak dekat R-73 yang terkenal mematikan. Selain itu, Su-30 dilengkapi meriam internal GSH-31 kaliber 30 mm dengan kecepatan tembak tinggi. Sementara F-5 Tiger II hanya bisa membawa rudal IM-9 Sidewinder jarak pendek dan rudal udara ke udara IM-120 AMRAAM dalam jumlah terbatas, serta dua kanon M39 kaliber 20 mm. Dalam duel jarak jauh, keunggulan persenjataan Su-30 praktis membuatnya bisa melumpuhkan lawan sebelum F-5 bahkan sempat mendekat. Dari sisi avionik dan teknologi kokpit, Su-30 dilengkapi radar N011 MBARS yang mampu mendeteksi target hingga jarak lebih dari 140 km dan melacak beberapa sasaran sekaligus. Sistem ini terintegrasi dengan helmet-mounted SIG dan sistem peperangan elektronik canggih. Sementara itu, F-5 Tiger II yang dimiliki Malaysia memang telah mendapat beberapa upgrade avionik, termasuk radar AN/APG-69 dan sistem navigasi modern, namun kemampuan deteksi dan trackingnya masih kalah jauh dibandingkan Su-30. Ini membuat F-5 lebih cocok untuk misi patroli dan penegakan wilayah udara ketimbang duel jarak jauh melawan jet tempur kelas berat seperti Su-30. Meski begitu, F-5 Tiger II tetap punya keunggulan dalam aspek biaya operasional, perawatan yang lebih mudah, dan kesiapan tempur yang tinggi. Dalam skenario realistis, Malaysia tidak akan mengandalkan F-5 sebagai satu-satunya pesawat tempur melawan TNI AU, melainkan menggunakannya sebagai pelengkap strategi udara bersama jet tempur modern seperti FA-18 Hornet atau Su-30 HEMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perbandingan head-to-head murni, Su-30 memang lebih unggul di hampir semua aspek. Namun di dunia nyata, keberhasilan misi udara tidak hanya ditentukan oleh satu jenis pesawat saja, melainkan kombinasi taktik, jumlah armada, dan kesiapan pilot. Pertarungan Su-30 TNI AU dan F-5 Tiger II Malaysia adalah gambaran kontras antara generasi tempur modern dan warisan klasik yang tetap tangguh. Keduanya mencerminkan filosofi militer yang berbeda. Indonesia memilih kekuatan jarak jauh dengan daya hancur besar,
sementara Malaysia memanfaatkan kelincahan dan efektivitas biaya. Jadi, jika keduanya benar-benar bertarung satu lawan satu, menurut Anda, apakah teknologi modern Su-30 akan selalu mengalahkan kelincahan veteran F-5, atau justru pengalaman dan taktik bisa membalikan keadaan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi ini pasti memancing beragam sudut pandang menarik. Bayangkan sebuah pesawat raksasa dengan sayap lebar membelah langit, suara mesinnya menggelegar, dan tubuhnya berkilau di bawah sinar matahari. Itulah Su-30, salah satu kebanggaan armada udara TNI AU yang menjadi simbol kekuatan dan deterrence Indonesia di kawasan. Banyak yang menganggapnya sekadar pesawat tempur buatan Rusia, tapi kenyataannya, Su-30 adalah hasil dari puluhan tahun pengembangan teknologi canggih yang menggabungkan kecepatan, kelincahan, dan daya hancur luar biasa. Dalam video ini, kita akan membedah secara mendalam spesifikasi dan kecanggihan Su-30 milik TNI, serta mengungkap mengapa jet ini begitu ditakuti di langit Asia Tenggara. Su-30 adalah varian dari keluarga flanker yang terkenal, dirancang oleh Biro Desain Sukhoi Rusia. TNI AU mengoperasikan varian Su-30 Mk2, yang dioptimalkan untuk kebutuhan tempur multiperan. Jet ini memiliki panjang sekitar 21,9 meter, lebar sayap 14,7 meter, dan tinggi 6,36 meter. Berat kosongnya mencapai lebih dari 18 ton, tetapi mampu mengangkut hingga 8 ton persenjataan. Keunikan desain aerodinamisnya memungkinkan manuver ekstrim, bahkan pada kecepatan rendah, berkat canar dan kontrol vektor dorong yang memberi keunggulan dalam pertempuran jarak dekat. Hal ini membuat Su-30 bukan hanya cepat, tetapi juga sulit dihadang di udara. Dari sisi performa, Su-30 ditenagai dua mesin turbofan Saturn AL31F yang masing-masing mampu menghasilkan daya dorong hingga 27.500 pon. Kecepatan maksimumnya mencapai Mach 2 atau sekitar 2.120 km per jam, dengan jarak tempuh feri hingga 3.000 km tanpa pengisian bahan bakar di udara. Radius tempur efektifnya mencapai 1.500 km, yang berarti TNI AU dapat mengoperasikannya dari pangkalan di daratan utama hingga wilayah perbatasan atau pulau-pulau terluar tanpa kesulitan. Keunggulan ini sangat penting mengingat bentang wilayah Indonesia yang luas dan tersebar. Soal persenjataan, Su-30 Mk2 milik TNI AU bisa dibilang layaknya gudang senjata terbang. Jet ini dilengkapi meriam internal GSH-31 kaliber 30 mm untuk duel jarak dekat, serta 12 titik cantelan senjata yang dapat membawa berbagai kombinasi rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, roket, dan bom berpandu. Untuk pertahanan udara, Su-30 dapat mengusung rudal R-77 dan R-73 yang mematikan. Sementara untuk serangan darat, ada opsi rudal KH-31, KH-29, hingga bom pintar Kabupaten 500. Kemampuan membawa berbagai jenis senjata ini membuatnya mampu menjalankan misi intersepsi, serangan strategis, bahkan anti kapal dalam satu paket. Di balik kemegahannya, kokpit Su-30 Mk2 menawarkan teknologi avionik canggih yang memudahkan pilot dalam mengendalikan jet ini. Sistem fly-by-wire, radar N001 VEP dengan kemampuan melacak beberapa target sekaligus, serta sistem navigasi berbasis GPS GLONASS membuat pesawat ini siap tempur di berbagai kondisi cuaca. Layar multifungsi dan tata letak instrumen yang ergonomis memungkinkan pilot mengambil keputusan cepat, sementara kursi lontar K36DM menjamin keselamatan dalam keadaan darurat. Kombinasi teknologi dan kenyamanan ini membuat Su-30 menjadi perpanjangan tubuh bagi pilot TNI AU di udara. Keunggulan Su-30 tidak hanya pada teknologi dan senjatanya, tetapi juga pada strategi penggunaannya oleh TNI AU. Dengan armada yang ditempatkan di pangkalan-pangkalan strategis seperti Makassar dan Biak, jet ini mampu mengamankan jalur laut penting, memantau wilayah udara, dan memberi respon cepat terhadap ancaman. Dalam latihan gabungan, Su-30 kerap menunjukkan keunggulan manuver dan daya serang yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Bahkan negara tetangga pun mengakui bahwa keberadaan Su-30 di Indonesia memberi efek psikologis yang signifikan di kawasan. Namun, di balik semua keunggulan itu, muncul pertanyaan menarik. Di era teknologi drone, jet siluman, dan rudal hipersonik, apakah Su-30 akan tetap menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan? Atau TNI AU akan mulai memikirkan penerusnya dengan teknologi generasi kelima?
Perdebatan ini masih hangat di kalangan analis militer, dan opini publik pun terbelah. Bagaimana menurut Anda? Apakah Sukhoi Su-30 masih akan menjadi Raja Langit Indonesia di masa depan? Atau saatnya bersiap menyambut penerus yang lebih modern? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Di langit Asia Tenggara, ada satu pesawat tempur yang mungkin terlihat sederhana dibandingkan jet-jet generasi terbaru, tetapi memiliki sejarah panjang dan peran strategis yang tak bisa diremehkan. F-5 Tiger II milik Tentara Udara Diraja Malaysia, TUDM. Walaupun lahir dari era Perang Dingin, pesawat ini masih menjadi salah satu simbol kekuatan udara Malaysia. Banyak yang bertanya-tanya, di tengah perkembangan teknologi militer yang begitu pesat, bagaimana mungkin sebuah jet tempur yang pertama kali terbang pada 1970-an masih bertugas di tahun 2025? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara desain yang tangguh, biaya operasional yang efisien, serta modifikasi berkelanjutan yang membuatnya tetap relevan di arena pertempuran modern. F-5 Tiger II awalnya dirancang oleh Northrop sebagai pesawat tempur ringan yang lincah, mudah dirawat, dan terjangkau. Malaysia mulai mengoperasikan jet ini sejak akhir 1970-an, dengan varian F-5E dan F-5F yang digunakan untuk misi pertahanan udara, pelatihan, dan patroli maritim. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan jet-jet modern seperti Su-30 MKM atau Rafale, F-5 memiliki keunggulan manuver yang luar biasa, mampu melakukan dogfight di jarak dekat dengan kelincahan yang sulit ditandingi. Struktur tubuhnya yang ramping dan aerodinamis memungkinkan kecepatan maksimal hingga Mach 1,6, sementara jangkauan tempurnya yang fleksibel menjadikannya aset penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Malaysia. Dalam hal persenjataan, F-5 Tiger II Malaysia dipersenjatai dengan kanon kembar M39 20 mm yang mematikan untuk pertempuran jarak dekat, serta mampu membawa berbagai jenis rudal udara ke udara seperti IM-9 Sidewinder. Selain itu, jet ini dapat dipersenjatai dengan bom pintar dan roket untuk misi serangan darat. Salah satu alasan pesawat ini tetap digunakan adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan sistem senjata baru, termasuk integrasi avionik modern dan radar yang lebih canggih dibandingkan versi aslinya. Modernisasi ini memberikan kemampuan deteksi target yang lebih baik, sehingga pilot dapat bereaksi lebih cepat dalam situasi pertempuran. Perawatan dan biaya operasional yang relatif rendah menjadi salah satu kunci mengapa Malaysia mempertahankan F-5 hingga kini. Dibandingkan dengan jet tempur generasi keempat yang lebih besar, biaya terbang per jam F-5 jauh lebih hemat, memungkinkan TUDM untuk menggunakannya secara intensif untuk pelatihan dan patroli. Tidak hanya itu, suku cadangnya relatif mudah didapat karena F-5 digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia, membuat logistiknya lebih sederhana. Dengan cara ini, Malaysia dapat mempertahankan kesiapan tempurnya tanpa harus selalu mengandalkan jet tempur yang lebih mahal untuk semua misi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di era modern ini, F-5 Tiger II memiliki keterbatasan. Kapasitas muatan senjata dan teknologi silumannya jauh di bawah jet tempur generasi kelima, sehingga perannya kini lebih banyak sebagai pesawat latih tempur lanjutan dan platform perlawanan udara terbatas. Meski demikian, keberadaannya tetap strategis karena memberi ruang bagi pilot muda untuk berlatih dan beradaptasi sebelum mengoperasikan pesawat yang lebih canggih seperti Su-30 MKM. Dalam skenario darurat, F-5 juga masih mampu menjadi tulang punggung pertahanan udara tambahan. Menariknya, F-5 Malaysia juga sering digunakan dalam latihan tempur gabungan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perannya sebagai agresor dalam simulasi pertempuran udara membantu melatih kesiapan tempur pilot dan menguji strategi pertahanan. Dengan kemampuan manuvernya yang tinggi, F-5 mampu memberikan skenario pertempuran realistis yang menantang jet-jet tempur modern sekalipun. Ini membuatnya tetap relevan, bukan hanya sebagai alat tempur, tetapi juga sebagai aset pendidikan militer yang berharga. Pada akhirnya, kisah F-5 Tiger II di Malaysia adalah kisah tentang bagaimana teknologi lama dapat tetap bertahan dan relevan jika dikelola dengan cerdas. Dari sudut pandang militer, pesawat ini adalah contoh nyata bahwa bukan hanya teknologi yang menentukan kemenangan, tetapi juga strategi, perawatan, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pertanyaannya sekarang, dengan semakin banyak negara yang memensiunkan F-5 mereka, akankah Malaysia segera menggantinya dengan jet tempur baru, atau justru akan mempertahankannya beberapa tahun lagi demi efisiensi dan nilai strategisnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah F-5 Tiger II masih layak bertahan di langit Malaysia,
atau saatnya digantikan dengan teknologi yang lebih modern?